yang menyatakan itu adalah ilmu manunggaling kaulo dan Gusti. Kaulo lan Gusti. Jadi itu ilmu yang untuk menyatukan rasa pikiran, rasa diri dengan Zat yang Maha Agung, Maha Pencipta tadi. Seandainya kita kita berdoa memohon apapun itu ya, kita berdoa memohon apapun itu kepada Allah. Itu kita kan juga tidak tahu buktinya. Jadi kita tidak tahu buktinya. Kita tidak ada bukti kalau Allah itu mendengar doa kita. Namun kalau seandainya kita tidak percaya kalau Allah itu mendengar doa kita, berarti kita mensifati Allah tidak maha mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Paguyuban Nur Ahad. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas masalah manunggaling kaulo Gusti. Jadi maksud manunggaling kaulo Gusti itu apa? Karena banyak perdebatan, banyak persepsi orang satu dengan orang yang lain itu mempunyai arah pemikiran yang berbeda-beda. Tentunya ini juga yang kami sampaikan adalah pengetahuan kami, pemikiran kami. Jadi apabila mungkin tidak sama ya pastilah kami mohonkan untuk penonton yang bijak menilai mana yang lebih baik untuk bisa digunakan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, terima kasih. Masuk ke pembahasan. Jadi manunggaling kaulo Gusti, manunggaling kaulo lan Gusti. Itu mungkin bagi masyarakat Jawa pada khususnya itu sudah sering kali mendengarkan itu. Maksudnya apa manunggaling kaulo lan Gusti. Jadi dalam hal ini mungkin ada tokoh yang sudah terkenal itu Syekh Siti Jenar yang mempopulerkan ilmu manunggaling kaulo lan Gusti. Namun tentunya kami tidak sama dengan beliau yang mempopulerkan ilmu itu ya. Jadi manunggaling kaulo lan Gusti. Menurut pengajaran Syekh Siti Jenar itu adalah wahdatul wujud. Jadi manunggalnya menjadi satunya antara makhluk dan Allah, kan begitu. Jadi Allah dan makhluk tadi menjadi satu kesatuan, kan begitu. Namun saya sebagai pelaku spiritual itu memahaminya tidak demikian. Jadi manunggaling kawula lan Gusti itu sebetulnya bagi saya adalah termasuk pengetahuan spiritual tingkatannya tinggi. Berkaitan dengan ini ya berarti itu ilmu ma'rifat. Kenapa bisa saya bilang itu ilmu ma'rifat? Karena itu sebetulnya adalah kesadaran diri penuh. Kesadaran diri penuh, kesadaran pikiran, kesadaran hati kita bahwa Allah itu maha melihat. Allah itu maha sama, maha mendengar. Jadi apapun yang terjadi itu bisa terlihat tanpa terkecuali oleh Allah. Dan apapun yang kita ucapkan, baik yang kita dohirkan, yang kita batinkan, atau apapun itu Allah maha mendengar. Seperti itulah. Jadi manunggaling kaulo dan Gusti, kaulo lan Gusti itu ya ibarat saya ini merasa manunggaling kaulo lan Gusti. Itu ya saya merasa betul, saya yakin betul kalau Allah itu ya melihat saya, mengetahui segala sesuatu hal mengenai saya, luar dalamnya hati pikiran saya, Allah maha tahu, Allah maha melihat. Seperti itu. Manunggaling kaulo lan Gusti. Jadi bukan yang berprinsip terus dia menjadi satu dengan Allah, dengan wujud yaitu tadi makhluk tadi. Kenapa demikian? Karena dia bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar. Tidak demikian. Berkaitan dengan kemampuan spiritual manusia tadi, kalau dia merasa manunggal dengan Allah, mungkin dia bisa melihat hal-hal yang tidak terlihat, dia bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar. Itu kan karena ridhonya Allah, karena kita dekat dengan Allah, karena kita mudah mendapatkan ridhonya Allah tadi, makanya kita bisa melakukan hal-hal atau diberi kasab, diberi
buka mata batin untuk melihat hal-hal yang tidak mungkin dilihat oleh manusia biasa. Gitu. Namun demikian tetap kita tidak boleh berbangga diri, kita tidak boleh menyombongkan apapun itu karena itu hanya secuil kecil saja pengetahuan yang diberikan oleh Allah terhadap manusia tadi, terhadap makhluk tadi. Makanya eh, sebetulnya ilmu ma'rifat tadi kalau eh, pemahaman saya itu sebetulnya adalah ilmu kesadaran diri penuh. Jadi kita kesadaran diri penuh mutlak. Kita sandarkan semuanya kepada Allah. Kita yakin betul seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan secuil pun di dalam diri, di dalam hati kita bahwa semuanya kita yakini, kita imani sifat wajib bagi Allah yang 20 itu terus eh, semuanya termasuk rukun iman, rukun Islam semuanya. Jadi kategori iman tadi ya iman terhadap semuanya. Terhadap apa ya? Terhadap semuanya yang ada pada Allah yang kita ketahui. Gitu. Jadi kalau ada masalah apapun ya kita imani. Ibarat kita kena musibah ya kita imani. Kalau itu adalah jalan takdir yang baik yang datangnya dari Allah. Kalau kita seandainya mempunyai keilmuan yang lebih ya kita imani. Kalau ilmu itu eh, ilmu yang baik, maksudnya baik ini adalah kita sebarkan kebaikan, bukan berarti kita gunakan semau kita untuk kita pamerkan dan lain sebagainya. Tidak demikian. Jadi supaya kita itu bisa menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga lesan kita. Arahnya ke sana. Jadi manunggaling kaulolan Gusti itu bukan menyatunya Allah dengan makhluk dari tidak. Tapi itu kesadaran mutlak makhluk tadi mengetahui bahwa Allah tadi ya Allah betul. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang menguasai segala sesuatunya tanpa terkecuali. Dia yang menguasai hari pembalasan dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Dari saya mungkin sekilas saja berkaitan dengan pengetahuan manunggaling kawula Gusti. Jadi tolong disikapi dengan bijak. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan atau ada apa? Gini Mas, sebenarnya manunggaling kaula Gusti itu ilmu apa penjabaran hanya penjabaran saja Mas? Jadi itu termasuk titik letak kontroversinya ya. Jadi kalau untuk mungkin di kalangan Jawa yang khususnya masih berpemikiran berkaitan dengan ilmu itu memang ada ilmu yang menyatakan itu adalah ilmu manunggaling kaulo dan gusti kaulo lan gusti. Jadi itu ilmu yang untuk menyatukan rasa pikiran rasa diri dengan Zat yang maha agung maha pencipta tadi. Namun berkaitan dengan itu ya saya tidak bisa masuk lebih dalam karena saya sendiri juga tidak belajar ilmu yang demikian. Cuman kalau saya sendiri itu adalah yang saya pelajari adalah ilmu kesadaran diri mutlak, ilmu kesadaran diri penuh. Makanya kan kalau kami di spiritual kasampurnan sangkan itu mati. Maksudnya ya kita sadar betul bahwa kita itu datang ke dunia ini atas izinnya Allah, atas ridhonya Allah, dan nanti kita akan kembali ke tempat asal. Jadi jangan sampai kita datangnya dari sana itu tempat yang baik, kita kembalinya di jalan yang salah. Seperti itu. Itu berarti berkaitan dengan kita yakin betul semua yang terjadi ini adalah kita kesadaran diri mutlak. Semua adalah kehendak Allah. Kan begitu. Yang penting kita selalu jaga hati, jaga pikiran supaya tidak lepas dari jalan yang lurus. Seperti itu. Untuk mencapai rasa biar manunggaling kaula Gusti itu gimana Mas? Ya tentunya kesadaran diri tadi saya sampaikan. Jadi sebetulnya kalau kalau manunggaling kawula Gusti yang saya sampaikan di depan tadi adalah berkaitan dengan eh, ilmu rasa menyatunya makhluk dan Allah tadi. Makanya dia bisa menyampaikan merasa manunggaling kaulolan Gusti. Jadi dia bisa melakukan suatu contoh, mungkin bisa mempunyai kelebihan lebih lah, mungkin bisa terbang atau lain sebagainya. Ya itu eh, tentunya kan di luar nalar manusia kan gitu. Namun sebetulnya yang saya sampaikan tadi itu kan berkaitan dengan ilmu. Namun yang saya pelajari sendiri adalah
manunggaling kawula Gusti itu menurut saya sebetulnya adalah rasa kita, ilmu rasa kita meyakini kalau Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, mendengar hal yang diucapkan dan hal yang tidak diucapkan. Begitu juga dengan sesuatu halnya yang disembunyikan dan yang terbuka. Semuanya Allah maha tahu. Jadi kita sadar betul kalau kita itu senantiasa dilihat oleh Allah dan senantiasa Allah tahu apapun yang kita lakukan. Seperti itu. Jadi bukan yang seperti yang ilmu tadi, tidak. Mungkin pemahaman orang lain ada yang berbeda, cuman kalau saya sendiri seperti menyikapi berkaitan dengan yang manunggaling kawula Gusti tadi. Berarti untuk mencapai rasa itu harus punya kesadaran tinggi. Ya, tentunya betul. Itu adalah utama. Makanya di depan tadi saya sampaikan kuncinya adalah satu. Satu yang pasti. Apa itu? Adalah iman. Jadi kita yakin betul bahwa semua yang kita pelajari, yang kita ketahui tentang Allah itu adalah suatu kebenaran. Suatu contoh begini, seandainya kita ya kan, kita berdoa memohon apapun itu ya, kita berdoa memohon apapun itu kepada Allah. Itu kita kan juga tidak tahu buktinya. Jadi kita tidak tahu buktinya. Kita tidak ada bukti kalau Allah itu mendengar doa kita. Namun kalau seandainya kita tidak percaya kalau Allah itu mendengar doa kita, berarti kita mensifati Allah tidak maha mendengar. Kalau kita mensifati Allah tidak maha mendengar, berarti ya cacat iman kita. Makanya kadang-kadang ada orang yang bilang berdoa aja terus, siapa tahu Allah belum mendengar. Itu salah sekali. Jadi tidak ada doa yang tidak didengar oleh Allah. Semuanya didengar oleh Allah. Karena sifatnya Allah adalah sama, maha mendengar. Jadi tidak mungkin tidak didengar. Cuman berkaitan dengan doa tadi dikabulkan dan tidak dikabulkan, itu sebetulnya adalah bukti rahmatnya Allah. Rahman, rahimnya Allah. Jadi Allah mencarikan hal yang terbaik untuk kita. Karena apa yang kita doakan, apa yang kita minta kepada Allah itu belum tentu baik untuk kita. Karena sering saya sampaikan, kebaikan itu adalah ukurannya dunia dan akhirat. Kalau kita mensifati kebaikan itu hanya dunia saja, itu berarti habdu nafsi. Jadi cuma kemauan diri kita, kemauan ego kita. Seperti itu. Apa perlu kesadaran saja buat mencapai rasa tanpa ibaratnya mencari ilmu apa gimana gitu, Mas? Sebetulnya cukup. Sebetulnya cukup. Kalau memang dia betul-betul bisa mengelola hati pikirannya selaras, dia sadar betul, ya insya Allah bisa. Cuman kebanyakan kadang-kadang orang kan berasa dua. Jadi maksudnya berasa dua itu dia berdoa, terus dia berprasangka, iya apa enggak ya, iya apa enggak. Kalau bahasa Jawanya mamang, mamang itu ya maksudnya antara percaya dan tidak. Nah, itulah yang salah. Harusnya ya sudah, apapun itu yang terjadi sudah kita pasrahkan kepada Allah. Kita berdoa ya sudah, kita berdoa, kita ikhtiar ya sudah. Kalaupun hasilnya tidak sesuai dengan yang apa yang kita harapkan, kita yakini, kita imani itulah hal yang terbaik. Karena Allah pasti menyiapkan hal yang baik untuk kita, melebihi bahkan melebihi apa yang kita mau. Seperti itu. Oke, cukup. Cukup ya. Oke, terima kasih. Berkaitan dengan pembahasan ini, mungkin saya sudahi sampai di sini. Selalu di akhir video saya ingatkan, kebenaran yang hakiki itu hanya hak mutlak dari Allah. Jadi apabila ada ucapan kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.